Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal situasi kerja sederhana untuk P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, dua orang siswa, sebut saja Andra dan Andre. Andra memiliki skor IQ 115, sedangkan Andre skor IQ-nya 110. Skor diperoleh berdasarkan skala yang sama dan alat ukur yang digunakan terstandar. Prestasi belajar Andra berada di bawah rata kelas, sedangkan prestasi belajar Andre di atas rata kelas. Pertanyaannya, apakah yang dapat dilakukan guru untuk membantu Andra? A. Meminta Andre untuk menjadi role model bagi Andra. B. Memotivasi Andra untuk meningkatkan minat belajarnya. C. Mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi oleh Andra. D. Menyarankan Andra mengikuti tes karena dianggap low learner. E. Mengusulkan Andra untuk mengulang kembali tes psikologi. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi oleh Andra. Mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi oleh Andra adalah langkah yang tepat untuk membantu meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan memahami faktor yang menghambat Andra, guru dapat memberikan intervensi yang lebih spesifik dan efektif. Mengapa jawaban yang A tidak tepat, yaitu meminta Andre untuk menjadi role model bagi Andra? Meskipun Andre bisa menjadi role model, ini tidak langsung membantu mengatasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh Andra. Untuk yang B, memotivasi Andra untuk meningkatkan minat belajarnya. Memotivasi Andra penting, tetapi tanpa memahami hambatan yang spesifik yang dihadapi, motivasi saja mungkin tidak cukup. Untuk yang D, menyarankan Andra mengikuti tes karena dianggap slow learner. Menyarankan tes tambahan tanpa mencoba memahami masalah yang dihadapi tidak efektif ya. Untuk yang E, mengusulkan Andra untuk mengulang kembali tes psikologi. Mengulang tes psikologi mungkin tidak memberikan informasi baru atau solusi yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi belajar Andra. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pada saat seorang guru masuk ke kelas, guru melihat suasana kelas tertata rapi. Dinding kelas bersih dari cat tangan maupun kaki. Beberapa gambar dan hasil pekerjaan siswa menempel di dinding bagian belakang kelas, membuat kelas tampak meriah dan menimbulkan rasa bangga. Berdasar situasi kelas tersebut, pernyataan guru yang tepat pada siswa di kelas adalah A. Kelas kalian patut menjadi contoh. B. Kelas kalian kompak. C. Kelas kalian kelas yang terbaik. D. Kelas kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi. E. Kelas kalian sangat indah. Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Kelas kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi. Menyatakan bahwa kelas bersih, menyediakan tempat apresiasi, memberikan pujian yang spesifik dan bermakna. Hal ini tidak hanya mengakui kebersihan kelas, tetapi juga menyoroti pentingnya menampilkan hasil karya siswa. Kenapa jawaban yang A, kelas kalian patut menjadi contoh? Pernyataan ini positif tetapi kurang spesifik. Untuk yang B, kelas kalian kompak. Kompak adalah pujian yang baik, tetapi tidak secara langsung mengakui usaha dalam menjaga kebersihan. Untuk yang C, kelas kalian kelas yang terbaik, mengatakan bahwa kelas terbaik adalah pujian yang kuat tetapi tidak spesifik. Untuk yang E, kelas kalian sangat indah. Indah adalah pujian yang baik tetapi tidak mengucap aspek kebersihan atau apresiasi yang lebih spesifik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Kelas kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, pada saat seleksi penerimaan peserta didik, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah A. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa?
B. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? C. Apa saja tradisi bersama di kampung ini? D. Berapa kali Anda kerja bakti kampung selama ini? E. Bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Jawaban yang paling tepat adalah D ya. Berapa kali Anda kerja bakti kampung selama ini? Menanyakan berapa kali calon peserta didik ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di kampung menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan mereka terhadap lingkungan tempat tinggal. Jawaban yang tidak tepat adalah A, B, C, dan E ya. Untuk yang A, pertanyaan ini lebih fokus pada informasi demografis dan ekonomi daripada kesetiaan. Untuk yang B, berapa lama Anda tinggal? Durasi tinggal tidak selalu mencerminkan kesetiaan ya. Untuk yang C, apa saja tradisi? Mengetahui tradisi adalah penting tetapi tidak secara langsung menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan. Untuk yang E, bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? Pernyataan ini lebih umum dan tidak menunjukkan tindakan spesifik calon peserta didik ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah A. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Ketika seorang guru mendapatkan kesempatan tugas belajar, fokus utama harus tetap pada bagaimana ilmu dan keterampilan baru yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan layanan belajar dan pengetahuan siswa. Kenapa jawaban B, C, dan D, dan E tidak tepat? Untuk yang B, memberi contoh penting tetapi fokus utamanya harus pada manfaat. Untuk yang C, untuk jawaban yang C, tekun belajar dan selesai tepat waktu, menyelesaikan tugas belajar dengan baik penting, tetapi lebih penting adalah bagaimana hasil belajar tersebut dapat diaplikasikan. Untuk yang D, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Sikap ini tidak mewujudkan komitmen ya. Untuk yang E, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan rekan kerja juga penting, tetapi prioritas utama harus pada manfaat langsung bagi siswa. Kita lanjut ke soal yang kelima. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang ia dapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Jawaban yang paling tepat adalah prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Memberitahu siswa bahwa prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran menunjukkan sifat positif dan motivasi. Ini memberikan dorongan kepada siswa untuk memperbaiki sikapnya tanpa menghakimi atau mengucilkan prestasi yang ia sudah capai. Untuk jawaban yang A, tindakan yang gaduh dalam kelas
akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. Pertanyaan ini lebih menekankan dampak negatif ya. Untuk jawaban yang C, siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Pertanyaan ini kurang relevan karena siswa yang dibahas memiliki prestasi yang baik ya, meskipun kurang memperhatikan. Untuk yang D, satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai. Pertanyaan ini lebih umum dan tidak langsung memotivasi siswa. Untuk yang E, setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Pertanyaan ini bersifat umum, kurang memberikan motivasi. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal SJT. Part yang selanjutnya kita tunggu di video selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.